12 tempat romantis dan bersejarah di Rusia ini menjadi tempat syuting video klip single terbaru Rara Lida. Rencana Rara ke Rusia dalam undangan kenegaraan nampaknya tak disia-siakan oleh Rara. Selain untuk bernyanyi dan memperkenalkan dangdut di negara Rusia, nampaknya sejumlah proyek telah direncanakan Rara dan timnya. Sebuah proyek syuting video klip untuk single terbaru Rara kali ini, pengambilan gambarnya akan direncanakan setelah acara bernyanyi di KBRI Indonesia di Rusia telah selesai. Adapun berdasarkan keterangan Rara dalam sebuah wawancara bahwa tema single terbaru Rara kali ini adalah bertema romantis. Akan sama temanya sama di Rusia kan yang lebih ke romantis gitu kan di situ. Maka berikut kami mencoba merangkum 12 tempat romantis dan tempat terindah yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara ketika berwisata ke Rusia, yang juga rencananya akan dijadikan Rara sebagai tempat syuting video klipnya. Yang pertama, Hermitage Garden. Terletak di pusat kota Moskow, taman ini sering dijadikan persinggahan utama bagi para pasangan dari segala rentang usia. Mereka biasanya datang untuk menikmati hamparan taman bunga yang mekar sepanjang tahun. Di sekitarnya juga terdapat kafe, bangunan-bangunan peristirahatan dengan arsitektur yang elegan dan tempat duduk di bawah pohon yang rindang. Saat cuaca sedang hangat, para pengunjung dapat menyaksikan konser jazz yang diadakan di dalam taman pada malam harinya. Di sini kamu bisa membawa selimut sendiri dan duduk di atas rerumputan sambil menikmati alunan musik dengan ditemani taburan bintang di langit. Atmosfer di Taman Hermitage pada malam hari bisa sangat menghipnotis. Yang kedua, restoran Turandot. Jika kamu memiliki rencana untuk melamar kekasihmu di restoran yang super romantis, maka tidak ada salahnya kamu memilih restoran Turandot di kota Moskow. Saat masuk ke dalamnya, kamu akan merasakan sensasi seperti berada di istana klasik khas Eropa. Tidak heran jika tempat ini sering disewa untuk sesi foto pre-wedding. Walaupun tidak menjanjikan langit bertabur bintang, namun arsitektur yang mengagumkan serta suasana yang nyaman di restoran ini akan menjadikan komposisi utama untuk makan malam yang romantis dan tak terlupakan bagi kamu dan pasangan kamu. Yang ketiga, Taman Serebriany. Taman ini merupakan pulau buatan yang terletak di tengah sungai di kota Moskow. Di tempat ini kamu bisa berjalan sambil bergandengan tangan mengintari jalan setapak yang dikelilingi deretan pohon pinus yang menjulang tinggi. Karena jauh dari keramaian kota, tempat ini menjanjikan suasana yang hening sehingga sangat tepat bagi kamu yang hanya ingin sekedar berbincang santai dengan pasangan dan menghilangkan rasa cemas saat hendak mengungkapkan perasaanmu. Kamu juga bisa mengunjungi pantai-pantai kecil di sekitarnya untuk berenang atau hanya sekedar duduk di pasir putih dan menikmati hamparan air yang tenang di sana. Yang keempat, Jembatan Patriarchal. Berlokasi dekat dengan The Cathedral of Christ the Savior dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, paduan arsitektur bergaya Eropa abad ke-19 dan deretan lampu yang bersinar di sepanjang jembatan pada malam hari merupakan alasan utama bagi para pasangan untuk datang dan berkunjung kemari. Di sini kamu bisa menghabiskan malam sambil berjalan dengan santai bersama pasanganmu menyusuri jembatan. Walaupun tidak sebanyak di Pont des Arts, kamu juga dapat menemukan beberapa gembok cinta terkunci di pagar jembatan sebagai simbol ikatan cinta. Jadi kamu tidak harus pergi ke Paris untuk melakukan ritual romantis ini. Yang kelima, Jembatan Lascaux. Melangkah di atas jembatan sering dimaknai sebagai proses transisi dari kehidupan sendiri ke kehidupan yang baru, yaitu berpasangan. Walaupun konsep jembatan cinta bukanlah hal yang baru, namun yang membedakan Lascaux dari jembatan cinta lainnya adalah keberadaan pohon-pohon cinta atau trees of love yang terletak di tengah jembatan. Tempat ini sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan berjanji untuk saling setia selamanya. Setelah mereka saling berjanji, maka pasangan-pasangan ini akan menaruh gembok dengan ukiran nama mereka di ranting pohon yang terbuat dari besi, sebagai simbolisasi kekuatan cinta yang kekal dan abadi. Jika kamu salah satu orang yang percaya dengan hal ini, maka kamu bisa melamar kekasihmu di bawah salah satu pohon cinta di Jembatan Lascaux. Yang keenam, Lake Baikal atau Danau Baikal. Pemandangan di danau ini sangat indah, terutama pada saat musim dingin, karena airnya akan berubah menjadi bongkahan es. Karena keindahannya, Danau Baikal sering dimanfaatkan sebagai tempat bermain ice skating.
dan juga sebagai tempat berfoto karena banyak spotnya yang menawan. Selain itu, Danau Baikal juga dianggap sebagai salah satu keajaiban alam terbesar di Rusia. Danau ini masuk dalam situs warisan dunia dan mendapatkan sebutan sebagai Mutiara Siberia. Danau Baikal merupakan sebutan lain dari Danau Mata Biru Siberia. Danau menawan ini berada di selatan Siberia, di Rusia, tepatnya di atas Oblast Irkutsk, di barat laut. Danau dengan pemandangan memukau ini juga menjadi danau terdalam dan tertua di dunia. Yang ketujuh, Winter Palace. Winter Palace atau Istana Musim Dingin merupakan kediaman dari keluarga penguasa Uni Soviet selama 150 tahun lamanya. Setelah itu hingga pada November 1917, istana ini digunakan sebagai museum yang megah. Winter Palace memegang peranan yang sangat penting sebagai pusat politik dan budaya dari kota ini. Para pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam koleksi, barang-barang antik, kamar-kamar dekoratif, karya seni lukisan, serta patung-patung yang sangat luar biasa. Kita bisa berkeliling di ruangan untuk mengeksplorasi karya seni yang sangat indah. Yang ketujuh, Taman Moscow City. Kawasan bisnis ibu kota yang menyala seperti pohon Natal di malam hari ini sangat populer untuk berjalan-jalan pada malam hari. Jika kita berada di area kaki gedung pencakar langit, kita akan menemukan ruang publik baru. Kita juga dapat menikmati makanan atau minuman di kafe dan restoran yang banyak tersebar di Tanggul Presnensky, yaitu amphitheater bertingkat dan air mancur musikal yang bersinar dan bekerja sepanjang tahun. Yang kedelapan adalah Mount Elbrus atau Gunung Elbrus. Gunung Elbrus adalah gunung yang terletak di bagian utara pegunungan Kaukasus dan terletak di Rusia Selatan dekat perbatasan dengan Georgia. Tertutup salju dari tempat sungai Baksan, Malka, Kuban, dan lain-lain. Memiliki perkiraan ketinggian 5.642 meter. Gunung Elbrus merupakan gunung berapi yang pernah padam selama 2000 tahun dengan dua kawah yang berada di ketinggian 5.595 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian 3000 meter kita bisa melihat Gunung Elbrus tertutup awan besar. Pemandangan Gunung Elbrus benar-benar mengesankan dan bagus untuk berjalan-jalan serta menikmati keindahan kawasan Kaukasus. Yang kesembilan, Red Square. Red Square atau yang biasa disebut dengan lapangan merah terletak di lapangan Moskow, Rusia. Tepat di luar tembok timur laut Kremlin adalah lapangan merah yang terkenal. Area batu bulat berukuran 400 meter kali 150 meter yang berada di jantung kota Moskow. Memimpin alun-alun dari ujung selatan adalah Katedral St. Basil. Panorama ini tak pernah gagal membuat jantung berdebar-debar apalagi di malam hari. Di sebelah katedral sebuah platform tinggi yang terkenal sebagai tempat tengkorak digunakan untuk membacakan dekret dan proklamasi di zaman kuno dan menjadi latar untuk klip video anti-Putin Pasirat pada tahun 2011. Di dekatnya, patung Minim dan Posarsky merayakan para pahlawan perang pembebasan 1612 melawan Polandia. Yang ke-10, Park Seraydi. Park Seraydi adalah taman kota yang indah di Moskow. Seraydi Park merupakan landscape kota yang indah dengan berbagai fasilitasnya. Taman kota ini terletak di sebelah lapangan merah atau Red Square di Moskow, Rusia, berlokasi di bekas Hotel Rosia. Taman ini jenis ruang publik baru yang dibuat oleh tim arsitek, insinyur, perancang landscape, dan pakar internasional lainnya. Di sini konsep alam dan teknologi, pendidikan dan hiburan, sejarah dan modernitas bersatu dan saling melengkapi. Seraydi Park adalah taman umum pertama yang dibangun di Moskow selama lebih dari 50 tahun. Taman ini diresmikan pada tanggal 9 September 2017 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin. Tahun 2018 karena tata ruang, keindahan dan lainnya, majalah Time menempatkan Seraydi Park masuk dalam daftar tempat terbaik dunia. Luas fasilitas di taman ini hampir 78.000 meter persegi, yang 25.000 meter perseginya ditempati sebagai gedung konser multiguna. Yang ke-11, Teater Bolshoi. Teater Bolshoi merupakan sebuah bangunan yang biasanya digunakan sebagai ajang balet dan opera. Pertama kali dibuka pada tahun 1825, teater ini dibuka kembali pada tahun 2011 setelah menjalani renovasi besar-besaran. Dalam bahasa Rusia, Teater Bolshoi secara harfiah berarti teater yang besar. Ya, ini memang sebuah teater. Teater itu pun cukup besar. Meski begitu,
Teater kebanggaan Rusia ini tak dinamai demikian pada awal ia didirikan. Hanya ada sedikit tempat di ibu kota Rusia yang sesimbolis, seimperial, dan berkaitan erat dengan semangat dan sejarah Moskow. Seperti Teater Bolshoi, urutannya sebagai berikut: Kremlin, Lapangan Merah, dan Teater Bolshoi. Tak ada lagi tandingannya. Gedung Teater Bolshoi secara kasat mata mungkin sangat kecil, akan tetapi menurut pengakuan seorang penyanyi David Lake, yang memiliki pengalaman bernyanyi di gedung Met di Philadelphia atau Lincoln Center di New York, atau opera-opera besar lainnya di dunia, ia mengakui bahwa tak ada satupun gedung opera di dunia selain gedung Bolshoi yang membuatnya merasa kerdil ketika berada di dalamnya. Yang terakhir, Kol Sharif Maski, sebuah masjid yang memiliki banyak sebutan, di antaranya Kol Sharif, Kol Sharif, Kol Sharif, dan Kol Sharif. Merupakan sebuah masjid yang indah dengan gaya yang extraordinary atau tidak biasa, yang bertempat di Kazan, Republik Tatarstan, Rusia. Dengan arsitektur yang begitu indah, layaknya sebuah istana yang megah, membuat tempat ini menjadi favorit kunjungan wisata religius serta menjadi objek favorit bagi para wisatawan. Ya, itulah 12 tempat-tempat romantis dan gedung-gedung besar serta bersejarah yang terkenal di Rusia, yang kemungkinan besar menjadi tempat Rara syuting video klip single terbarunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.